untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frater Putra Sinaga, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang katekese, tata gerak yang perlu kita lakukan ketika merayakan Ekaristi. Misa Ekaristi di gereja merupakan suatu perayaan yang sakral dan sangat bermakna bagi kita umat Katolik. Seutuhnya, umat bersatu padu menjadi satu dan bersama-sama berdoa dan mengenang Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, sudah merupakan kewajiban bagi seluruh umat yang terdapat di dalamnya, yaitu Bapak, Ibu, serta anak-anak untuk mengikuti tradisi-tradisi suci dalam misa Katolik. Termasuk bagaimana sikap dan gerak tubuh yang baik dan benar selama kita mengikuti perayaan Ekaristi. Tata gerak liturgi diatur dalam Pedoman Umum Missale Romanum atau PUMR. Beberapa tata gerak dalam liturgi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perarakan. Perarakan menandakan suatu kemeriahan. Maka tata gerak ini dilakukan dengan anggun dan diiringi dengan nyanyian yang serasi. Jika dirasa perlu, bisa juga dengan menari atau ungkapan budaya lainnya. Ada beberapa perarakan yang dilakukan pada saat perayaan Ekaristi, yaitu pertama, perarakan imam bersama diakon dan para pelayan menuju altar dari sakristi. Kedua, perarakan diakon yang membawa kitab Injil sebelum pemakluman Injil. Dan yang ketiga, perarakan umat beriman yang mengantar bahan persembahan dan maju untuk komuni. Tata gerak yang kedua ialah tanda salib. Tanda salib merupakan tanda kemenangan Kristus. Cara melakukannya ialah dalam nama Bapa itu diletakkan di dahi, Putra diletakkan di dada, dan Roh Kudus diletakkan pangkal lengan kiri, dan Amin diletakkan di pangkal lengan kanan. Tanda salib dilakukan pada waktu sebagai berikut. Yang pertama, memasuki gereja sambil membawa diri dengan air suci yang ada di sebelah pintu masuk gereja sebagai tanda pembaptisan yang telah kita terima. Lalu yang kedua, mengawali dan mengunduh perayaan Ekaristi. Lalu yang ketiga, menerima percikan air suci jika dibuat sebagai pernyataan tobat. Tanda ini mengungkapkan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan pada janji baptis. Selanjutnya, memulai bacaan Injil dan membuat tanda salib kecil pada dahi, mulut, dan dada. Hal ini diungkapkan untuk hasrat agar budi kita diterangi, mulut kita disanggupkan untuk mewartakan, dan hati diresapi oleh sabda Tuhan. Selanjutnya, tanda salib digunakan ketika menerima berkat pengutusan pada bagian penutup. Tata gerak yang ketiga ialah berdiri. Berdiri mewakili kehormatan kesiapsiagaan, penghormatan, dan perhatian pada kehormatan Tuhan. Sikap tubuh ini mengungkapkan kegembiraan umat, gembira atas kebersamaan dan persaudaraan dalam Kristus. Berdiri menyatakan keyakinan yang utuh, jiwa yang siaga di hadapan Allah, siap bertemu dan berdialog dengan yang ilahi. Berdiri dilakukan pada waktu sebagai berikut. Pertama, menyambut imam dan para pelayan yang bergerak menuju ruang altar. Sikap ini menunjukkan penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Dari awal hingga doa pembuka, kita mengambil sikap berdiri. Lalu yang ketiga, pemakluman Injil sebagai tanda hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mulia dan memaklumkan sabdanya. Lalu yang terakhir, mengucapkan syahadat untuk memperbaharui persetujuan iman sebagai tanda kesediaan menjadi saksi iman. Lalu yang ketiga, menyambut doa umat sebagai hormat kepada Allah yang setia mendengarkan dan mengabulkan doa-doa umat. Selanjutnya, memulai doa syukur agung atau prefasi hingga kudus sebagai tanda hormat dan syukur kepada Allah. Selanjutnya, mengucapkan atau menyanyikan lagu Bapa Kami sebagai tanda pujian dan mengundang. Dan yang terakhir, berdiri itu dilaksanakan ketika imam mengucapkan doa sambil komuni sebagai tanda syukur. Tata gerak selanjutnya ialah berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Tata gerak berlutut dalam perayaan Ekaristi dilakukan ketika sebagai berikut. Pertama, mengawali dan meminta Ekaristi atau saat konsekrasi, serta sebelum dan sesudah komuni, sebagai sikap sembah sujud untuk menghormati Allah. Saat roti dan anggur diangkat, umat memandangnya kemudian membungkuk hikmah.
Lalu selanjutnya imam mendoakan kisah-kisah perjanjian atau kisah perjamuan kudus dalam doa syukur agung, termasuk di dalamnya kata-kata konsekrasi sebagai tanda hormat dan pujian oleh umat di hadapan sakramen Maha Kudus. Lalu selanjutnya, imam dan umat merenungkan wafat Tuhan Yesus Kristus saat pembacaan kisah sengsara pada hari raya Jumat Agung. Tabernakel menjadi tanda atau simbol pertemuan kita kepada Kristus. Lalu tata gerak yang selanjutnya ialah duduk. Duduk juga mengungkapkan sikap tenang untuk menunggu, mendengarkan, dan menghormati Tuhan. Duduk yang liturgis berarti duduk dengan kaki sejajar. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan saat duduk dalam suasana hening. Hendaknya pikiran dan perbuatan kita menunjukkan sikap doa dan bukannya mengobrol, minum, membuka handphone, dan lain sebagainya. Tata gerak duduk pada perayaan Ekaristi dilaksanakan ketika pertama, bacaan-bacaan sebelum Injil seperti Mazmur tanggapan, homili, persiapan persembahan, saat hening selama menerima komuni. Tata gerak yang selanjutnya, membukukan badan. Membukukan badan berbicara tentang penghormatan kepada Tuhan sambil mengungkapkan rasa ketidakbaikan kita. Perbedaan berlutut, membukukan badan menunduk hanya pada bobotnya saja. Tata gerak membungkukkan badan pada saat perayaan Ekaristi dilaksanakan ketika menghormati altar dalam doa syahadat para rasul, ketika kita mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus dan ia menjadi manusia. Lalu tata gerak yang selanjutnya ialah gerakan tangan. Tangan terkatup mengungkapkan sikap penghormatan dan sembah sujud kepada Tuhan. Lalu selanjutnya panca indera. Dalam menyambut Ekaristi, seluruh indera kita melambangkan keterbukaan kita kepada Sang Pencipta dan Penyelamat kita, yaitu Tuhan Allah yang mengasihi dan memberikan hidupnya kepada kita. Mata kita membuat kita melihat kemuliaan Allah, dekorasi, dan peralatan liturgi. Mulut kita berterima kasih kepada Tuhan yang sedang bersabda terwujud dalam menyanyi. Mulut kita juga berterima kasih atas komuni suci yang kita terima. Indera perasa membuat kita merasakan tubuh Kristus pada saat komuni. Penciuman kita mencium bau wangi-wangian dalam ungkapan pada perayaan Ekaristi yang melambangkan keharuman nama Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Demikian katekese yang saya berikan pada saat ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.